Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Ibu, kita sekarang sudah jauh nih ya. Sekarang kita mulai di ayat 77. Yang siap silakan. Siap. Ya, silakan. Saya Bu In sih ya. Ayat 77. Bapak Bu Neneng. 77 ya? Ya, silakan. Ya, 77 Bu In. Bismillahirrahmanirrahim. Awaya annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma awala a-nya apakah wa-nya dan kalau kata Pak Yaya waktu la-nya tidak lamuna ya dan wawunya mereka dari kata alima artinya mengetahui, jadi mereka mengetahui annawa Allah ya'lamu mengetahui ma apa yang yusiruna kata sarro artinya merahasiakan atau menangkap, jadi yusiruna mereka merahasiakan dan ma apa yang yu'linuna artinya dari kata alana itu nyata atau jadi di sini yu'linuna mereka nyatakan secara keseluruhan. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang merahasiakan dan apa yang mereka nyatakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala, dan apakah tidak, asalnya wa'ala, dibalik awala, afala asalnya fa'ala, maka apakah tidak, gitu kan? Jadi pertanyaan dulu yang ditaruh di depan, apakah dan tidak, gitu. Awala, dan apakah tidak, ya'lamuna mereka mengetahui, apakah mereka tidak tahu? Annallaha bahwasanya Allah ya'lamu mengetahui ma apa yang yusirruna. Ini yusirruna ini asalnya kan sarro. Sarro yasurru itu artinya menyenangkan. Nah, ini kan dhammah kasroh. Tasydid ini asalnya sukunnya yusirruna. Ya, dhammah kasroh sukun. Itu berarti 13 alif depan. Asarra itu artinya merahasiakan. Dari kata sir. Luar biasa ya bahasa Arab ya. Sarra yasurru seperti tasurrun nazirin, gitu kan? Yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Jadi kalau sarra yasurru menyenangkan. Kalau asarra yusirru, asalnya ada alif di depan tuh. Itu artinya merahasiakan. Awala ya'lamuna apakah mereka tidak mengetahui annallaha bahwasanya Allah ya'lamu mengetahui. Ma apa yang yusirruna mereka rahasiakan. Wama dan apa yang yu'linuna mereka tampakkan atau mereka nyatakan. Ya, semestinya tahu dong, karena tentang sifat-sifat Allah itu diajarkan juga di dalam kitab Taurat. Ya. Taurat Allah katakan fiha hudaw wa nur, di dalam Taurat itu ada hidayah, ada cahaya, sama saja. Ya, sumbernya dari Allah juga. Ya,
Yang diajarkan juga sama, bahwa Allah mengetahui apa yang kita perbuat, mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tapi kenapa orang-orang Yahudi mengatakan kepada sesamanya, apakah kamu kasih tahu kepada orang Islam sesuatu yang nanti kalian didebat dengan hujah yang mengalahkan kalian di hadapan Allah? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak faham itu? Lalu dijawab oleh Allah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma ya'lamun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan, mereka nyatakan. Ya mestinya tahu. Ya. Ini pelajaran ini sama saja buat kita semua ya. Apa yang kita rahasiakan nggak ada rahasia bagi Allah. Ya. Terus ayat 76. Silakan. Ya, saya coba. Silakan. Duh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Wa minhum, dan di antara mereka ummiyu, ada yang buta huruf, tidak mengetahui halaman kitab. Kita tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya sebagai dongeng. Wa'in, dan tidak lain mereka kecuali menduga-duga, mengira-ngira. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Mereka tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan, atau mereka hanya menduga-duga saja. Ya. Baik. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka adalah orang-orang yang ummi. Wa minhum, dan di antara mereka ummiyuna, ada orang-orang yang ummi, buta huruf, nggak bisa tulis baca. Buta huruf. La ya'lamuna, mereka tidak mengetahui Alkitab. Tahu nih Al-Quran ini, mana bacanya? Maaf, Taurat itu bagaimana bacanya? Nulisnya juga nggak pernah tahu. Illa amaniyah, kecuali amani. Amani itu angan-angan. Dongeng. Ya, kecuali angan-angan saja. Ya, atau dongengan-dongengan boleh juga ya. Aman itu angan-angan bahasa. Wa inhum, dan tidaklah, kalau in illa itu sama dengan la sama illa. Tidaklah mereka illa yadhunnun, kecuali yadhunnun, mereka menduga-duga saja, ya berprasangka saja. Oke, sekarang saya mau sorot dari sisi bahasa dulu ya. Dari sisi bahasa, jadi in ini nggak enak begini. In ya ditambah illa, in itu sama dengan la, ditambah illa, sama aja ya. Ya, jadi inhum sama sekali kan, kalau misalnya cara pemaknaannya ya, in tidak gitu, in tidak, la juga tidak, pemaknanya sama ya. Jadi wa inhum, dan tidaklah mereka illa yadhunnun, kecuali cuma hanya berprasangka saja. Ya, ini pelajaran juga bagi kita. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani banyak yang tidak bisa baca kitab. Ya, khususnya yang pakai bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Itu namanya ummi, buta huruf. Nah, orang Islam juga sama ya, banyak yang buta huruf, nggak bisa baca Al-Quran. Nah, mestinya orang Islam tidak seperti itulah. Nah, sepanjang zaman sekarang kok.
masih belum bisa baca Quran, ya makanya belajar. Hurufnya itu cuma 28 ya, teorinya ya, 1 huruf 1 menit. Jadi 28 menit kuasai huruf. Ya, baru ditambah kasus sambungnya masing-masing 1 menit. Tambah tanda bacanya 1,5 jam mestinya bisa dong. Ya, sudah bisa baca, tinggal memperlancar ya, panjang pendek dan seterusnya. Itu tuh mestinya. Ini orang kalau sudah tidak bisa baca, bagaimana dia bisa tahu kitab? Nggak bisa dia. Nggak bisa baca, nggak tahu kitab. Ya, sekarang baca tidak bisa. Oke, jadilah Alkitab nggak tahu kan, akhirnya baca terjemahnya, gitu kan? Baca terjemahnya ribut sendiri, kok begini Quran, apa yang kok begini, kamu nggak paham kok, sudah nggak paham, nulis disebar kemana-mana. Oh ini kah makna corona dalam Al-Quran? Nggak ada Al-Quran bicara tentang corona. Ini ada wakorna, waknya itu artinya dan. Korna, naknya itu tambahan dari kata korra. Tersebar kemana-mana. Semua orang berdecak dengan tulisan itu. Yang nulis tidak ngerti, yang baca juga tidak ngerti. Gitu ya. Maka Rasul SAW untuk urusan Al-Quran, beliau kasih batasan. Man fassara Al-Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan logikanya, siap-siap tempat duduknya besok di neraka. Lihat, Al-Quran ini dia harus ada batasan-batasan. Tidak boleh Al-Quran itu ditafsirkan seperti orang-orang liberal mau menafsirkannya. Ya. Liberal itu bukan bebas, liberal itu liar, nggak mau aturan, nggak mau diatur. Al-Quran punya aturan. Ya, sastranya tinggi dia, strukturnya sangat rapi sekali. Ya, terus hal-hal yang menyertainya itu juga harus kita ketahui. Ya, sejarahnya, latar belakang diturunkannya ayat itu penting untuk kita ketahui. Untuk mendekatkan pemahaman kita atas teks yang Allah suguhkan kepada umat manusia. Gitu. Jadi, ini pelajaran juga buat kita. Orang Yahudi Nasrani banyak yang ummi, tidak tahu Alkitab. Orang Islam, banyak juga sama saja ya. Kalau tidak bisa baca, tidak akan tahu. Maka kan benar Al-Quran, Iqra, baca. Supaya tahu. Baik, kalau dia tidak tahu, sedangkan dia beragama, agamanya apa nih? Entah Yahudi, Nasrani, Islam. Nanti dalam beragama itu apa? Illa amaniyah, hanya berangan-angan saja. Ya. Yang Jadi wajib ya Pak Ustaz? Dongeng-dongeng saja. Ya, jadi apakah wajib bisa membacanya? Begini ya. Sebenarnya gini. Ini pertanyaan ini ada muskil. Muskilnya di mana? Muskilnya ketika kita berhadapan dengan hadis. Ya. Ketika ada seorang nelayan mengatakan, ya Rasulullah, saya untuk menghafal Al-Quran saya nggak bisa. Baca nggak bisa, menghafal nggak bisa. Tapi saya pengen sholat saya itu diterima. Rasul katakan, Rasulullah SAW katakan, ya baca saja dalam setiap gerakanmu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gitu kan. Nah, ini ulama-ulama memahaminya bahwa membaca Quran itu tidak wajib. Karena kalau wajib, pasti Rasulullah SAW mengatakan, kamu harus belajar membaca Al-Quran. Ya, itu tuh apa namanya, yang jadi halangan kita mengatakan bisa baca Quran itu wajib. Sedang sahabat-sahabat juga banyak yang tidak bisa baca Al-Quran dalam pengertian membaca hurufnya, banyak yang nggak bisa baca. Tapi mereka hafal, meskipun tidak bisa baca, mereka hafal dan paham. Itu tuh bedanya tuh. Nggak bisa baca mereka, tapi mereka hafal 30 juz, hafal dengan urutan yang benar, Faham mereka, faham, lihat tuh. Tidak bisa baca tapi faham dengan bacaan yang benar dan hafal, bacanya benar dan faham. Gitu. Jadi apakah wajib bisa baca Al-Quran? Boleh saya katakan,
bisa baca Al-Qur'annya tidak wajib. Hmm? Tapi memahami Al-Qur'annya penting. Memahami mana yang halal, mana yang haram itu wajib. Itu beban yang tidak boleh tidak orang awam harus tahu. Zina haram dia harus tahu. Ya, narkoba haram dia harus tahu. Ya, menipu, korupsi apa segala yang gede-gede kayak gitu itu haram dia harus tahu. Meskipun tidak dituntut untuk mengetahui dalilnya dari Al-Qur'an secara rinci. Tentang halal haram dia harus tahu. Baca Fatihah mesti benar karena itu untuk sholat. Gitu ya. Jadi wajib ya Pak ya? Kita tahu bisa menerjemah, bisa bahasa Arab, sebetulnya wajib ya Pak ya? Kalau menurut Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Tidak cukup hanya dengan membaca terjemah. Nah, itu bisa apa namanya, logikanya bisa keputar-putar, bisa kebalik-balik. Orang yang tidak mengerti bahasa Arab mencoba untuk menafsirkan Al-Quran akan banyak dia terjungkal sendiri. Dia mesti paham bahasa Arab, mesti dia kembali kepada tafsir untuk memahami maknanya nih. Kalau enggak mau ya banyak terpleset. Ya. Jadi bagaimana nih kita kayak gini nih? Ya kita kayak gini ikut aja pengajiannya, ikuti pengajian dengan guru yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Dia tidak berdusta, tidak bohong. Kalau salah dia bisa memperbaiki. Gitu ya. Ya pesannya sih jangan jadi orang umi. Ya jangan orang dalam beragama itu berangan-angan wa inhum dan tidaklah mereka illa yadhumun kecuali hanya berprasangka saja. Agama bukan tidak boleh dengan prasangka. Dengan kira-kira, dengan duga-duga, enggak, harus pasti. Tidak bisa baca kitab, tapi dia hafal dan mengerti, oh lebih bagus daripada bisa baca kitab tapi nggak ngerti. Gitu kan? Nah, sekarang yang kita inginkan seperti apa? Baca kitab bisa, oke, mengetahui isinya, iya. Iya. Jadi kan stepnya, baca, itu namanya baca ya. Baca itu sebenarnya urutannya kan hafal dulu ya. Jadi anak kita itu diajari untuk bisa hafal Quran. Sambil nanti diajarin bisa baca. Sambil diajarin bisa baca, nanti dia menghafal dengan hasil bacaannya yang benar. Jadi hafal, qiraah, tahsin. Kalau sudah tahsin nih, jadi baca dengan tahsin. Tahsin, terus setelah itu tafhim. Baca udah benar, baru memahaminya, namanya tafhim. Ya, kalau sudah paham, baru tahfidz, menghafal. Dia hafal yang benar. Ya, baru setelah itu tatbiq. Itu pelaksanaan. Jadi tahsin, tafhim, tahfidz, tatbiq. Gitu ya. Baik, silakan ayat berikutnya. Ayat 79. Saya Ustaz. Silakan Ibu Il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul asal kata dari waliya, wali. Wayalah. Wayalah artinya menguasai. Wayalah menguasai. Jadi tapi kalau fawailul Ibu kalau dari kata bentar. Ya. Nah, kalau dia dari waliya artinya menguasai. Oh. Ibu kan kebalik nih. Ada waliya,
gitu kan? Ada wayala. Beda kan? Iya. Nah, jadi fawailun itu dari wayala, bukan dari walaya. Oh iya. Kalau ibu katakan artinya menguasai ya dari walaya. Wailun bukan dari sini, bukan dari wayala. Oke Bu? Iya, iya. Fa maka wailul maka kecelakaan besar di dalam kamusnya, maka kecelakaan besar liladina orang-orang yang bagi orang-orang yang yaktubuna mereka menulis dari kata-kata ba ya wawununnya mereka, jadi mereka menulis alkitabah kitab biaidihim, asal kata dari yadaya ya Ustaz. Yadaya artinya mengenai tangannya, kemudian alifnya adalah jamak, jadi dengan tangan-tangan mereka. Suma kemudian yakuluna ya wawununnya mereka dari kola, mereka berkata hadza ini min dari indillah sisi Allah, liyastaru li bagi agar ya Ustaz, agar ya yas dari hadis dari syaro yang artinya menjual, liyastaru agar mereka membeli bihi kitab ini samanang kolila, samanang dari samana yang artinya mengambil, kalau di situ mengambil 1/8 dari hartanya, jadi samanang dengan harga kolila yang murah. Fawailul lahum maka kecelakaan bagi mereka mimma kata agar katabat tuliskan karena apa ya? karena karena sebab ya Ustaz, ya, karena alasan tuliskan kata aidihim tangan-tangan mereka, wawailul lahum wawailul dan celakalah lahum bagi mereka mimma dari apa yang yaksibun mereka berbuat. Ya. Dasar. Fawailun maka kecelakaan besar. Jadi dari wayala ya, wayala bukan wayala. Yes. Fawailun maka kecelakaan besar. Ya Bu. Silakan kalau mau tanya. Silakan. Saya yang wayala tuh kan nggak nemu. Saya udah ngerjakan, dapatnya wahaya. Yala tuh nggak ada. Tapi wailul itu adanya di bawah wahaya. Iya. Di halaman 451. Ya. Ibu kan maksudnya cari akar katanya kan? Iya. Akar katanya wayala nggak ada kan? Iya, adanya wahaya. Jadi itu salah satu ya di antara kata benda yang tidak ada kata kerjanya. Ya, ini saya ini kan wahia lemah. Ya. Iya. Tapi wailulnya ada di situ, kecelakaan besar. Iya. Ini artinya untuk kata wailun tidak ada kata dasarnya. Oh, gitu. Ya, nggak ada kata dasarnya. Kayak pisang misalnya. Ini satu jadi kata, tadi Ustaz kata benda untuk Kenapa masuknya di situ ya Pak Tadi Ustaz? saya mengatakan kata wayala. Iya.
Jadi Walia. kayak misalnya sirat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Bu ya. Ihdinas sirat. Ya. Ini kan kalau alifnya dibuang jadi soroto kan. Sudah 3 kan? Ya. Ya. Kita katakan akar katanya soroto. Ya. Nah, dibuka di kamus, akar kata soroto itu nggak ada. Ini artinya, ini kata sirut, ini kata benda yang tidak ada kata kerjanya. Oke Bu, dalam bahasa Arab. Maka tidak ada kata dasarnya. Oke, sekarang kita dapatkan kata fawailun. Fawailun, gitu nggak? Paknya kan kita buang. Akar katanya wayala, gitu nggak? Dicari di kamus, akar kata wayala, nggak ketemu. Itu berarti kata wailun tidak ada kata dasarnya. Seperti kata sirot. Misalnya pisang, bahasa Arabnya pisang itu mauzun. Akar katanya mawaza. Jadi kalau dicari di kamus, di urutan mawaza. Wailun di urutan wayala, gitu nggak? Di urutan wayala. Ternyata di urutan wayala tidak ada yang di dalam kotak, berarti tidak ada kata dasar. Ya mau tidak mau dia tertulisnya akan di bawah wahaya. Gitu kan? Oke. Berarti maaf Ustaz, berarti tetap yang dicari kata dasarnya dulu ya. Ya, tetap ya, untuk mengetahui di urutan mana dia tertulis. Bukan saya nyarinya di kotak. Nyari di kotak wayala nggak ada. Iya, benar. Akhirnya baru cari itu. Oke, iya deh. Iya deh, Ustaz. Kalau ini yang kamus yang kecil saya punyanya ibu yang besar, yang kecil ada yang seperti saya tadi, walia yang menguasai begitu ya. Kalau walia ada, kalau wayana sih enggak ya. Walia yang menguasai ya, saya salah. Di kamus yang kecil lah. Pak Ustadz mau tanya, jadi triknya mencari itu bagaimana, Pak? Triknya mencari? Iya, karena dia wahaya kok jadi wailul ada di sini gitu. Iya, jadi kan ibu kan mau cari, nanti kan cari di wau kan? Ya kan? Berarti kan cari di wau kan? Gitu kan? Nanti ada wawu alif gitu kan? Ada, saya hapus dulu deh. Jadi penulisan kamus itu dia pasti mengikuti urutan huruf hijaiyah. Nanti kan cari di waw kan, cari di waw. Nanti di waw cari, nanti kan urutannya waw alif gitu nggak? Terus di bawahnya lagi ada waw alif ba, bawahnya lagi waw alif ta, gitu nggak? Nah, karena itu wailun cari aja di wawu ya nggak? Wawu ya. Sebelum wawu ya itu ada. Nah, sebelum wawu ya kan pasti melewati ini. Pasti melewati wawu ha, ya nggak? Ya. Gitu. Setelah itu wawu. Baru setelah itu wawu ya. Kalau ada wawu ya. Gitu deh, untuk itu aja. Kenapa dia di bawah wahaya? Ya, karena memang urutannya wayala itu mesti lihat setelah wahaya. Nggak bisa dia di atasnya. Ini kan waha, nggak bisa waya di atasnya waha. Tapi dia nggak punya kotak sendiri gitu ya Pak Ustadz? Karena tidak ada kata dasarnya. Karena nggak ada kata dasarnya. Iya, nggak ada tidak ada kata dasarnya. Jadi sebenarnya dari misalnya saya telah kecelakaan besar, saya sedang kecelakaan besar, nggak ada dalam bahasa Arab kata itu. Ya. Jadi kalau kita lihat wahaya kan artinya lemah. Nah itu kalau kan ini wailul, jadi sebetulnya tidak ada kaitan dengan yang di kotak itu ya? Nggak ada kaitan. Iya. Jadi hanya urutan H terus ya urutan gitu ya. Penulisan aja. Iya. Oke, bisa dipaham sampai di sini ya? Ya, makasih. Oke.
Wah, Iya. Ustaz. Ayaman juga. Baik. Fawailun, maka celaka, kecelakaan besar, lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna, menulis alkitab, kitab, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Semua kemudian yaquluna, mereka mengatakan, hadza, ini min indillah, dari sisi Allah. Padahal dia sendiri yang nulis. Maksudnya dia sendiri yang nulis, Allah tidak mengatakan itu. Beda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dapat ayat dari Jibril langsung dikumpulkan itunya, penulis wahyunya, sekretarisnya. Dibacakan ayatnya, tolong ini diletakkan di sini, tolong ini diletakkan di sini, gitu. Langsung. Jadi tidak ada Al-Quran itu Al-Quran Bukhari, gitu, nggak ada. Kalau Injil kan Injil Lukas, Injil Matius, gitu kan, Yohanes. Al-Quran nggak gitu. Nggak ada Al-Quran Bukhari, Al-Quran Syafi'i, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena periwayatannya pertama mutawatir, terus tidak boleh orang mengklaim itu Quran Bukhari gitu. Qurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran ya Quran aja. Gitu ya. Jadi urutannya Al-Quran itu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak ada ijtihad untuk urutan surat, urutan ayat dalam Al-Quran. Tapi kalau Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, itu masing-masing mereka menulis sendiri. Ya. Liyashtaru, agar mereka membeli, bihi, dengan Alkitab ini. Jadi Alkitab itu dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Membeli apa? Membeli samanan qalila, satu harga yang sedikit. Jadi waktu ditulis tuh ada misi tersendiri. Ada misi tersendiri. Misalnya kitab Perjanjian Lama yang bercerita tentang betapa cabulnya yang namanya Nabi Lut. Dia menghamili 2 putrinya sendiri. Cabul luar biasa. Nah, itu tuh pasti ada misi itu dengan penulisan seperti itu. Karena tidak mungkin Taurat berbicara seperti itu. Nggak bakal. Itu penghinaan luar biasa kepada seorang rabi. Gitu nggak? Itu versi kita orang Islam. Versi orang Islam enggak. Itu budaya aja. Biasa saja terjadi sama Nabi Lut itu. Nggak usah kita tiru. Susah bicara sama orang kayak gitu ya. Nggak terbuka hatinya. Nih. Fawailun, maka celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa yang, atau karena apa yang, katabat aidihim, tangan-tangan mereka tuliskan. Katabat, menulis, aidihim, tangan-tangan mereka. Dari apa yang menulis tangan-tangan mereka. Dari apa yang tangan-tangan mereka tuliskan. Gitu. Wawailun, dan celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, karena apa yang, atau dari apa yang, boleh ya, yaksibun, mereka usahakan. Meskipun kata yaksibun ini artinya mereka perbuat, kata kasabah ini artinya berbuat untuk memperoleh harta. Ya, di dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik ya. Ada kata amila, artinya mengamalkan, mengerjakan. Ada kata yaf'alun, dari kata fa'ala, mengerjakan. Gitu nggak? Ada kata dari kata qarafa, iqtarafa. Ya. Iqtarafa. Artinya berbuat, tapi ini khusus untuk perbuatan dosa. Ya. Ada kata yaksibun, dari kata kasaba. Ini juga artinya mengerjakan ya.
Tapi yang kasabah ini mengerjakan untuk memperoleh duit, untuk memperoleh harta. Orang Arab, orang Sunda sama tuh, mau kemana? Mau kasab gitu, mau cari duit, cari nafkah. Nah, itu yang Allah katakan, fawailun lilladzina wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Ya, mereka kerjakan untuk dapat samanan qalina ini. Ya, ini sih yang tidak terjadi dalam kitab suci Al-Qur'an ya, murni ya kalau Al-Qur'an. Tetapi terjadi pada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Diambil dalilnya dari Quran, bisa itu? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Zamannya ada Porkas, SDSB, itu ada diambilkan ayatnya dari Al-Quran, yang Al-Quran tidak bicara itu. Mereka katakan dalam Al-Quran itu ada kata meisir. Meisir yang artinya judi, itu meisir dari kata yasara, fa inna ma'al usri yusra, kemudahan. Jadi memperoleh harta dengan cara yang mudah, itu sebenarnya yang kemudian diterjemahkan judi. Ya, logika kita mengatakan bahwa memperoleh harta dengan cara yang mudah itu tidak haram. Ya, begitulah seterusnya. Itu yang disebut membeli dengan kitab suci harga yang murah. Ya. Kitab sucinya dibuang, ya dunianya dia pegang. Itu yang terjadi. Ya. Jadi apa nih? Bapak Ibu, saya ingin fokuskan di sini ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Yang kita kenal dengan apa? Kita kenal dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gitu kan? Itu bukan orang ngaji minta bayaran, bukan. Bukan ya. Meskipun itu khilaf antar para ulama. Ada yang mengharamkan juga ya. Imam Hanafi mengharamkan orang mengajar Quran mengambil bayaran. Itu haram menurut Imam Hanafi. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Yang dimaksud adalah menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Gitu ya. Oh, ini halal, ini apa namanya, pergaulan di luar pernikahan, itu ada ayatnya di dalam Al-Qur'an namanya milkul yamin. Asal didasari suka sama suka dan mau bayar, ini namanya perzinahan gitu. Ya, dapatlah duit dia banyak, gitu kan? Itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jangan sampai terjadi pada diri kita semua. Amin. Baik, sekarang kita di ayat 80. Subhanallah, udah jauh ya? Mau nyoba. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدَهُ أَمْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَقَالُوا wa'na dan qalana berkata, lu te akhiran waw alif kanta lampau. Waqalu dan mereka berkata, lan itu nasab, lan an izan kai, dan tidak akan dapat tamat sana takna itu takna te BSAK masana masa akar kata masa menyentuh na domir nahnu tamas sana menyentuh mengenai kami annaru api neraka illa kecuali ayaman berapa hari ma'dudah tertentu. Kul katakanlah atakhadtum ana istifham, apakah akar kata takhada membuat tumnya itu kalian
apakah kalian telah membuat indallahi di sisi Allah ahdan perjanjian falan pana itu huruf bermakna lana itu tidak akan falan maka tidak akan yukhlifallahu tina kata khalafa mengingkari yukhlifallahu Allah mengingkari ahdahu janjinya atau takuluna akhiran nanti kalian takuluna kalian mengatakan Allahi alana bijarin Allahi tentang Allah ma apa yang la tidak ta'lamun kalian ketahui. Alas. Ya. Baik. Waqalu dan mereka mengatakan. Orang-orang Yahudi nih. Lan tidak bakalan, tidak akan. Tamassanan naru. Jadi taknya ini ke sini ya, ke annat. Kan dia perempuan. Ya. Api itu perempuan. Neraka itu perempuan ya dari sisi bentuk bahasa ya. Al-jannah surga juga perempuan. Lan tamassanan naru, tidak akan menyentuh kami an-naru api itu. Ya, kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa kecuali ayaman beberapa hari ma'dudatin yang terbilang. Ya, cuma beberapa hari saja. Ya, ada beberapa riwayat untuk ini ya. Riwayat pertama itu menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa dunia ini umurnya hanya 7.000 tahun saja. Ya, dari setiap 1.000 tahun itu ada satu hari untuk siksa untuk orang Yahudi. Jadi selama 7.000 tahun itu ada orang Yahudi disiksa, tapi cuma 7 hari saja. Itu satu riwayat ya. Riwayat yang kedua adalah mereka mengatakan kita itu tidak akan disiksa di neraka kecuali beberapa hari saja, yaitu hari-hari di mana mereka menyembah berhala patung anak sapi selama 40 hari. Jadi kalaupun kita disiksa paling 40 hari saja. Ya, itu kata-kata mereka ya. Jadi makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi klaim orang itu begitu ya. Qul katakan hai Muhammad, attakhadtum asalnya aittakhadtum. Nah, asal tulisannya begini ya. Proses nih. Asalnya kan ittakhadha ya. Asalnya nih. Asalnya maaf. Asalnya ittakhadha. Ittakhadtum. Ini asalnya nih. Ya, kemudian dikasih tanda tanya a. Ini kan pasti terlewat kan? At-takhadtum gitu kan? Maka alif ini dibuang. Ya, jadilah at-takhadtum. Kok main buang-buang begitu? Ya iya. Kalau enggak nanti susah. Ya. Bikin susah gitu. Ya, kecuali ini hidup. Gitu ya. Sama seperti misalnya ketika alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu kan asalnya Allah, gitu kan? Alhamdulillah Allah. Segala puji li untuk Allah, gitu kan? Nah, kalau alifnya tidak dibuang, nanti tertulisnya begini, la lillah, bukan untuk Allah, gitu kan?
Tuh. Sementara kalau dibuang nanti terjadi lam sampai 3 biji. Gitu nggak? Ya. Kalau dibuang, lamnya jadi 3 tuh. Lam ini, lam. Jadi gimana bacanya nih? Gitu? Lillahi kayak gitu, nah kan dibuang nih. Dibuang 1 untuk menyederhanakan lillah. Gitu proses-proses kayak gitu ya. Proses penulisannya tuh. Baik, kita kembali ya. Mana tadi? Qul katakanlah attakhadtum, apakah kalian telah mengambil indallahi, di sisi Allah, ahdan, satu perjanjian. Ya, kalian mengatakan kalian cuma disiksa beberapa hari saja, apakah sudah ada perjanjian dengan Allah? Falan yukhlifallahu, falan maka tidak akan yukhlifa menyelisihi Allah adahu perjanjiannya. Kalau kalian sudah ambil perjanjian dari Allah, ya Allah pasti akan menepati janjinya, tidak akan menyalahi janjinya. Nah, kalau misalnya iya sudah ada perjanjian itu, mana dalam kitab perjanjian Anda? Kalau perjanjian lama, perjanjian baru, mana? Coba lihat, gitu ya, harus tertulis. Nah, am taquluna, atau kalian mengatakan alallahi, atas nama Allah, ma apa yang la ta'lamun, kalian tidak ketahui. Jadi kalau orang Yahudi pada baca kitab, terus mereka mengatakan seperti ini, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, bisa baca kitab mereka, paham baca kitab mereka. Ya, dari kitab yang mereka baca mereka paham. Nih, kalau masih ngomong begitu, nanti kembali ke mana? Kembali kepada wa minhum ummiyun. Ya, sama saja dengan orang buta huruf, nggak tahu, ya, nggak tahu kitab, nggak tahu agama mereka sendiri. Gitu ya. Baik, sekarang kita di ayat 81. Ustaz, Silakan. Ustaz, maaf ya. Ya. Mungkin saya tadi kembali ke atakoda. Akoda. Itu kan dari kata akoda ya. Ya, Bu. Atakotum. Iya, Atakotum. asalnya akhoda, katanya akhoda. Iya, saya kan lihat di kamus akoda. Terus itu atakotum itu ada artinya itu kalian menjadikan. Jadi saya menerjemahkannya kalian menjadikan. Ya, A-nya apakah? A-nya nggak ada apakah. Kan di sini sudah langsung atakotum itu langsung nggak ada A-nya. Itu Ya, gimana? nanti ibu koreksi ya. A-nya ini istifham nih. Artinya apakah ya? Tanda tanya ini. Ya, kata tanya A-nya. Nyon nyampe NPP. Ya, tapi di sini di kamusnya sudah ada A-nya. Ya, Di kamusnya sudah ada atakotum. Ya, kurang kasih makna berarti, kurang apakah ya. Di kamusnya, Bu ya. Oke. Jadi saya menerjemahkannya kalian menjadikan. Iya, nanti tinggal diganti aja, ditambah ya. Nggak ada apakah. Ya. Halaman sabara Bunda tadi nak kamus? Ini ya. Halaman 140. Halaman 100 bukan 140. Halaman 14. Halaman 12 akodanya. Kemudian atakotum. Halaman 14. Ya. Nah, jadi Bu. saya beda menerjemahkannya. Ini, kalian menjadikan ini. Iya. Nggak ada A-nya ah. Ini ittakhadtum. Nggak ada A-nya. Yang ini kan, ini Bu. Ittakhadtum kan. Ittakhadtum bukan attakhadtum. Oh gitu. Ini yang Ibu maksud kan?
Ya nggak ada A-nya. Makanya saya tuliskan tadi kan, bagaimana saya tulis? Asalnya ittakhadtum, gitu kan? Asalnya ittakhadtum, gitu kan? Terus ittakhadtum artinya kalian menjadikan atau mengambil. Iya. Kalau apakah kalian mengambil? Ittakhadtum, tapi alifnya nanti harus dibuang supaya nggak repot, gitu ya. Kalau tulisannya ada alif Berarti terus hamzah di kalau atas. untuk Oke, kalau yang untuk istifham itu ada amjahnya ya? Iya, ya hamzahnya hamzah istifham. Artinya apa? Oke. Iya, iya. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Iya. Baik. Ngambil. Jadi ngerti. Sekarang kita jadi ini kan teguran ya. Tapi teguran untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel, itu pelajaran bagi kita orang yang beriman. Gitu, Bu. Apa nih pelajarannya? Jangan berbicara tentang masalah surga neraka. Ya. Kalau sumbernya adalah cuma ngarang. Ini kan ngarang aja nih. Lanta masalah naru ilahiyah wa ma'dudah. Nggak boleh tentang masalah yang gaib kalau sumbernya dari angan-angan. Ya, dari dongeng nggak boleh. Harus sumbernya dari Al-Quran. Harus sumbernya dari wahyu. Maka ditanya, apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah? Kalau ada perjanjian, ya pasti Allah menepati. Gitu. Perjanjian itu harus tertulis. Mana dalam kitab? Kalau cuma ngomong, ya berarti kalian berbicara mengatasnamakan Allah. Mencatut nama Allah untuk sesuatu yang kalian tidak tahu. Nggak boleh. Menjadikan agama untuk berbuat jahat, nggak boleh. Menjadikan agama untuk berbohong tidak boleh. Gitu ya. Baik, sekarang kita di ayat 81. Oh, udah jauh ya Allah. Silakan. Yang siap. Aja teh nggak ada yang siap. Biasanya Ainun siap, ya Fairuz siap, Kang Dedi, ya teh nggak hadir pada nih? Oh iya, saya aja Pak. Oh ada Kang Dedi ya? Ada Ustaz. Menyimak. Kira nggak hadir. Tadi ibu-ibu semua Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, ya benar. Mang kasaba, barang siapa yang berbuat sayyi'at, kejahatan atau keburukan, wa ahatot bihi, dan meliputi dengan kejahatan, meliputi dengannya khati'atuhu, dosa-dosanya, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, ashabu sahabat atau penghuni neraka, ashabun nar, penghuni neraka. Mereka fiha, di dalamnya, khalidun, kekal, mereka kekal. Allah alam. Jadi balaya mangkasaba, barang siapa kasaba, melaksanakan. Tadi saya sudah katakan ya, kasaba itu melaksanakan satu amalan untuk penghidupan. Kasaba. Apa yang dia cari? Yang dia lakukan sayyi'atan, satu perbuatan dosa. Wa ahatat, dan meliputi bihi, dia. Apa yang meliputi dia? Khati'atuhu. Kalau Ahlul Madinah membacanya khati'atuhu. Panjang. Baik. Apa nih makna ahatat di sini? Yang kita terjemahkan meliputi. Meliputi itu mengepung. Meliputi itu mengepung ya. Ibarat kata ini orang ya. Ini orang terus
dia berbuat dosa dan perbuatan dosanya itu mengepung dia. Kalau sudah terkepung oleh perbuatan dosa, nggak bisa keluar dia. Itu namanya ihata. Ahata itu artinya apa tadi? Mengepung. Dia sudah terkepung oleh dosa-dosanya sendiri. Susah keluar. Canduan sudah. Susah keluar kalau sudah dikepung oleh perbuatan dosanya. Ya. Tapi kalau ada terbuka, dia ada berbuat dosa ya, tapi ada celah untuk dia keluar. Ini terkepung juga tapi tidak sempurna, dia bisa keluar. Orang kalau sudah terkena narkoba itu betul-betul terjerat begini ya. Narkoba, apa namanya, pelacuran, pornografi, porno aksi. Ya, semacam lagi korupsi, wah udah susah ya. Susah. Apalagi kalau korupsinya beratus-ratus hektar tanah ya. Waduh, udah beranak cucu dari tanah itu. Waduh. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu mana apa? Ahatat bihi khotiyatu. Jadi balaya man barang siapa kasaba berbuat sayyi'atan perbuatan buruk, tapi mengerjakan untuk apa nih? Untuk dapat harta ya. Wa ahatat dan mengepung bihi dia. Bihi itu kembali ke mana? Kembali ke man. Ya. B-nya nggak diterjemah. Ya, ini kata idiom ya. Kata idiom. Jadi balaya man kasaba sayyi'atan barang siapa melaksanakan perbuatan buruk. Wa hatat bihi dan meliputi dia, mengepung dia khoti'atuhu perbuatan dosanya. Faulaika maka mereka itu adalah ashabun nar, sahabat-sahabat neraka. Penghuni-penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khalidun kekal. Ya. Kematian sudah disembelih. Ya, jadi tidak ada lagi kematian. Ya. Diingat yang ini nih. Kita sudah melewati beberapa kalimat idiom ya. Iya. Perhatikan ya. Ya, Ustaz. Apa aja tuh? Ada. Ya, saya ulang lagi ya. Pertama, amanah. Amanah bi. Gitu kan? Artinya beriman. Artinya beriman. Iman. Terus apa lagi? Terus Aminu. khotama ala. Gitu ya. Terus ada istawa. Oh, istawa. Istawa ila atau ala. Gitu gak? Beda ya. Terus apa lagi? Terus kita dapatkan taba, ila, dan taba, ala. Terus tadi ahata bi, ya. Ahata bi. Terus apa lagi? Afa an. Ini yang sudah kita lewat ini. Pak Bu ya. Ini kita sudah lewat ini. Khotama ala. Istawa ila atau istawa ala. Taba ila. Kalau istawa ila apa artinya? Nabi beriman, percaya. Menuju. Istawa ila menuju, istawa ala bersemayam. Taba ila bertobat kepadanya. Bertobat kepada. Ya. Kalau taba ala Menerima tobat. menerima tobat. Ahatobi Terkepung. meliputi atau mengepung. Nanti B-nya nggak usah diterjemah. Oh iya. Ya. Afaan Memaafkan. Nanti ada lagi ya. Maaf.
ada kalau qala mesti pakai li. Oke. Wa idh qala rabbuka li, gitu kan? Itu tadi saya mau katakan. Kalau ghafara li, Allahumma ighfir li dhunubi, gitu nggak? Iya. Waliwalidina wa uladina, gitu kan? Ghafara li. Tapi kalau wa kaffir anni, kaffara itu pakai an ya. Kalau kaffir an. Kaffara an juga artinya mengampuni juga ya. Bukan pakai li. Oke. Ini yang sekilas ya. Yang li itu tidak diterjemahkan juga, saudara. Ya, yang mana? Ghafaroli, misalkan. Ghafaroli terima dong. Enggak. Ghafaroli berarti mengampuni aku. Ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kamu, gitu. Gitu enggak? Iya. Kafaraan mengampuni juga sama ya. Kafaraan ia mengampuni. Misalnya kafarallahu an Ibrahim. Allah mengampuni Ibrahim, gitu. Oke, Bu. Sama-sama ghafaruli sama kafaraan ini sama aja nih. Nanti akan banyak terulang nih kata-kata seperti ini ya. Ini idiom ya. Kota ma'ala tadi apa, Pak? Mengunci. Mengunci. Iya, alanya gak usah terjemah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka, bukan mengunci atas hati mereka, gitu kan? Iya. Ada lagi satu lagi. Doroba masalan. Ya. Doroba memukul. Kalau masalan berarti membikin. Gitu gak? Baik, sudah di screenshot? Belum. Waduh, tiba-tiba udah mau jam 2:30 aja. Perasaan baru dapat satu ayat tadi ya. Kalau doroba masalah jadi apa? Dorobanya kan biasanya artinya memukul. Gitu ya? Iya. Kalau ditambah dengan masal berarti membikin perumpamaan gitu, Bu. Aduh. Ada lagi? Udah? Udah di close ya? Ya. Baik, sekarang kita kembali ke ini ya. Jadi kalau kita dapatkan kata ahatot bihi, ya, ahatot ini artinya kan meliputi. Apa yang meliputi? Khoti'atuh, dosa-dosanya. Meliputi siapa? Bihi, man ini. Ya. Jadi gimana terjemahnya? Wahatot dan meliputi bihi orang itu. Ya. Meliputinya khoti'atuhu, perbuatan dosanya. Itu terjemahan ini ya. Terjemah standarnya begitu. Tapi boleh kita menerjemahkan wahatot dan mengepung bihi dia, dan mengepung dia khoti'atuhu, dosa-dosanya. Lebih enak ya daripada meliputi nanti dikiranya ini barang ini meliputi ini, mencakup ini. Dikiranya meliputi artinya mencakup. Ya, mengepung, ibarat orang perang dikepung dia oleh dosa-dosanya. Nggak bisa keluar dia dari dosa-dosanya. Nggak bisa keluar dari dosa-dosanya, ya hasilnya neraka. Gitu ya.
Oh. Silakan ayat berikutnya. Oh, coba lagi. 82. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, akar kata amana, akhiran waw alif dan mereka, wa amilu, dan mereka mengerjakan, dina akar kata amala, as-solihati, kebaikan-kebaikan, ulaika, mereka itulah ashabul, para penghuni, al-jannati, surga, hum, mereka, fiha, di dalam surga, khalidun, orang-orang yang kekal. Alhamdulillah. Jadi tampaknya Bu di sini ya. Jadi iman sama amal, gitu kan? Imannya bagus, amalnya bagus, nanti dapat surga, gitu kan? Jadi kalau untuk urusan surga itu iman harus dibawa. Tapi amal kan kerja bagus, orang kafir juga bisa kerja bagus. Ya, maka makna saleh itu ada dua macam ya. Ada makna saleh yang sifatnya umum, ada makna saleh yang sifatnya khusus. Maksudnya gini ya, amal saleh kalau secara umum ya profesional, itu kerja yang benar, ya, kerja yang profesional itu. Ya, soalnya bisa kebajikan juga bisa ya. Jadi kalau saleh itu kerja ya. Misalnya amal soleh, kerja yang baik, kerja yang benar. Kerja yang benar itu ya kerja yang profesional. Kalau dalam urusan kerja. Tuh. Ini urusan dunia kerjanya. Ya. Ini makna secara umum ya. Orang kafir bisa soleh kalau kerjanya profesional. Orang iman bisa nggak soleh kalau kerjanya nggak benar. Gitu ya. Oke. Terus makna khusus itu makna soleh dalam agama kita. Makna soleh dalam agama kita itu mencakup urusan dunia, urusan akhirat. Ya, kerja dunia bagus, soleh. Kerja untuk akhirat bagus juga. Ya, dunia bagus, akhirat bagus. Itu soleh tuh. Tuh, maka ada disebut awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Gitu ya? Gitu. Nah, yang makna yang umum ini yang dimaksudkan di dalam firman Allah khusus untuk kerja ya, untuk kebahagiaan dunia. Bahwa dunia itu bisa diraih tanpa iman. Gitu kan? Orang bisa bahagia, bisa menguasai dunia tanpa iman. Kapan itu? Kapan kerjanya saleh, kerjanya bagus, kerjanya profesional. Ya, laptop bikinan orang kafir, HP, kacamata, pulpen orang kafir bikin. Gitu kan? TV, satelit, senjata orang kafir bikin, listrik orang kafir bikin. Gitu kan? Tuh, akhirnya mereka menguasai dunia. Karena mereka kerjanya benar. Itu yang Allah katakan, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh benar-benar kami telah tetapkan dalam kitab Zabur, ya, setelah kami tetapkan dalam Lauhil Mahfuz bahwa dunia ini dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Bukan hamba-hamba Allah yang beriman, yang saleh. Saleh itu urusan kerja. Amal saleh, kerja saleh. Iman urusan yang lain lagi. Ya, maka saya katakan saleh itu ada dari dua sisi pemahamannya. Saleh secara umum ya kerja yang profesional. Tapi dari sisi agama saleh itu kerja dunia bagus, kerja akhirat bagus. Nah, kita mau mana yang dua-duanya. Makna yang kedua.
Jadi tidak dianggap soleh orang beriman, rajin ibadah, tapi kerjanya nggak benar. Rajin ibadah, tapi tidak tanggung jawab kepada keluarga yang bukan soleh. Gitu ya. Satu ya. Terus kalau ingin berkuasa, ingin menguasai dunia. Apa sih menguasai dunia? Ya, taruhlah untuk ukuran keluarga, nggak susah-susah amat cari nafkah mah. Ya kerja yang benar. Ya, kerja yang benar. Istilah orang jual bakso, ya jangan keasinan yang sedap supaya pelanggannya bisa banyak. Baik, itu tentang saleh ya. Maaf Ustadz, Ya, kalau selama ini orang suka mendoakan, misalnya cucunya lahir, semoga menjadi anak yang soleh, itu ya itu benar nggak jadinya? makna khusus kita itu. Makna khusus apa kita, ya makna secara agama. Makna khusus kita, soleh itu agamanya kuat, dunianya mantap. Nggak apa-apa Gitu ya. kan? Ya. Ya nggak apa-apa, itu berbeda dengan makna yang tadi. Tuh, tapi makna yang tadi, yang urusan kerja, itu juga jangan sampai ditinggalkan ya, jangan sampai tidak difaham. Tuh, kenapa? Iya. Karena Allah katakan ini adalah pelajaran penting bagi orang-orang yang banyak beribadah. Yang tadi ayat yang saya baca tuh. Ya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Ya. Sungguh benar-benar kami telah tetapkan dalam kitab Zabur. Ya, ini ayatnya saya share ya. Ayat berapa itu? Ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi. Dan sungguh benar-benar telah kami tetapkan dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, setelah Lauhul Mahfuz. Annal arba, bahwasanya dunia ini yarithuha ibadiyas salihun, akan diwarisi, akan dikuasai oleh hamba-hambaku yang saleh. Bukan hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang saleh. Apa katanya? Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya dalam hal ini benar-benar dapat pelajaran penting bagi kaum yang suka menyembah, yang banyak beribadah. Oke? Banyak beribadah tapi dunianya susah, itu masalah. Kita mau ibadah banyak, urusan dunia tetap mudah. Gitu Kak? Tuh, jadi iman yang benar, kerja benar, insya Allah mudah. Gitu Kak? Ibarat kata, orang ngajar Iqra, ngajar saja Iqra. Gitu Kak? Ngajar saja Iqra, itu jadikan saja sebagai tanaman dia untuk besok diambil di akhirat. Tapi urusan nafkah, jangan diambil dari situ. Urusan nafkah itu kerjalah. Ya, kerja di kantor, ya jualan, gitu nggak? Supaya pintu-pintu rezekinya terbuka. Zamannya sekarang zamannya generasi 4.0. Ya, segala sesuatu itu bisa digantikan dengan teknologi. Kuasailah teknologi. Ya, kuasai teknologi akan apa namanya, mendapatkan atau mendatangkan uang. Nah, teknologi apa? Ya dari yang serendahnya, dari yang mudah dulu. Ya, misal mengerti bagaimana jualan online. Tidak bisa bikin website, ada bisa dipelajari hal seperti itu. Antara lain saja ya. Betul, Ustaz. Gitu ya. Kalau bisa bikin apa namanya, film kartun, ya kerjasama dengan mereka yang bisa menulis skenario bagus. Kayak model ya misalnya Nusa dan Rara, syarat akan pendidikan. Ya, itu penting. Zamannya zaman sudah seperti ini nih, harus banyak bekal keterampilan. Gitu ya. Sekarang kita di ayat ini panjang nih. Waktunya Bu Nini udah nggak? Waktunya tinggal 3 menit. Masih bisa Ya, silakan untuk tanya jawab saja. tanya jawab. Nggak ada nih tanya jawab ini. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah kita sudah di ayat 82 ya. Insya Allah besok kita di ayat 83. Ya. Terus dipraktekkannya Rasulullah SAW kalau i'tikaf itu membaca Al-Quran di hadapan Jibril dan mudarosah. Apa itu mudarosah? Mudarosah itu diskusi.
dengan Jibril. Diskusi apa? Diskusi tentang ayat Quran. Dosennya Jibril. Ya, oh gurunya Jibril luar biasa. Ya, nggak kuliah, nggak sekolah Nabi Muhammad, tapi sekolahnya sama Jibril. Dosennya itu Jibril. Ya, jadi ilmunya kepada Allah itu cuma terhalang sama Jibril aja. Allah. Nah, sekarang kita di bulan puasa ini namanya mudarasah, ya. Diskusi, ya, saling belajar tentang ayat-ayat Allah. Nah, pelajaran-pelajaran itu harus kita masukkan ke dalam hati, ya, kita laksanakan sekuat kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nilainya sama ya Pak Ustadz? Kita belajar mendengarkan begini, juga nilainya sama mungkin ya. nilainya sama nggak dengan yang ngebut baca khatam 3 kali? Ya, kalau baca khatam 3 kali, ya, dia kan pengen ikut sunnah Rasul, ya. Iya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, kalau di dalam hadisnya Rasul satu Nyari bulan pancing itu, dong. nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kalau 1 bulan Ramadan itu hatam 1 kali. Ya, di akhir hayatnya, di mana setelah Ramadan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa bulannya wafat, itu 2 kali hatam bersama Jibril ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatamnya hatam baca dan pemahaman, karena itu bahasanya sendiri. Kalau kita hatam baca tidak paham, itu Tidak sebenarnya paham. Betul. ada Iya. sisi-sisi yang kita rugi, ya. Dua gulung kelapa. Ya, baca tapi nggak paham. Nah, itu mestinya orang Arab mengatakan la yang baik, tidak seyogianya membaca tidak paham. Tuh, seyogianya membaca itu paham. Tuh, kenapa? Karena membaca itu untuk paham. Gitu nggak? ya. Membaca untuk paham. Ya, kita, ya, dalam keadaan aduh gimana, ya, kita punya ilmu, punya ijazah tinggi, pengen kerja, cari koran kan kalau zaman dulu, ya, cari pos kota, ya nggak, cari lowongan kerja, baca untuk apa? Untuk paham. Coba kalau nggak paham, ngapain baca koran? Nggak paham, ya, percuma. Tuh, Al-Quran saja, ya, kita dapat hiburan meskipun nggak paham tetap dapat pahala, gitu Pak. Kiai-kiainya mengatakan cuma Al-Quran saja dibaca tidak paham tetap dapat pahala, gitu nggak? Iya, Kiai-kiainya mengatakan begitu. Padahal ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bacalah Al-Quran, karena baca Quran itu setiap 1 huruf diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mengatakan itu di depan orang Arab yang kalau baca dia paham. Udah bahasanya dia. Bukan di depan orang Indonesia nggak baca nggak paham, gitu nggak? Tuh, maka minimal, ya, kita tuh kasihan juga, ya, aduh, orang Indonesia. Ada Pak Ustadz, ada 1 grup soalnya yang lagi balapan gitu, ada yang sampai 3 udah ngebut 3 mau ke 4 khatam gitu loh. Aduh, saya bingung. Ya, kalau kita lihat, ya, misalnya Imam Syafi'i itu tidak di luar Ramadan pun sehari hatam sekali. Ya. Tapi kan beliau tahu bahasanya. Ya, paham. Imam Bukhari sehari 3 kali, melebihi Imam Syafi'i. Kan Kenapa? Bagi Imam Bukhari duit nggak masalah, Pak. Nggak pernah mikirin duit Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, ya, beliau mengatakan, saya pernah kerja 1 bulan dibayar uang sekarang hampir 3 miliar. Nggak mikir, ya, duit mah Imam Bukhari. Ya, untuk ibadah saja, untuk ngajar. Gitu. Imam Bukhari katakan, saya kalau tidak ngajar, tidak untuk belajar, saya pakai waktu itu untuk meraih fadilahnya ruku dan sujud. Jadi hidupnya sholat aja itu Imam Bukhari. Jadi murojaahnya saat sholat sunnah mutlak, ya.
Gitu. Nah, beliau hatam 3 kali itu ya paham semua dari Bismillah sampai minal jannati wan nas. Gitu. Nah, kita mau hatam 3 kali, ya bagus, lebih bagus daripada yang tidak. Gitu kan? Tuh, tapi jangan dijadikan alasan, ya hatam sekali, hatam 2 kali nggak paham, lebih baik nggak hatam tapi paham, tapi malas-malesan sehari cuma 1 ayat, ya. Ya, masing-masing orang akan dinilai sesuai dengan kerjaannya ya. Ya, memahaminya penting. Ya, kalau kita sekarang ini namanya mudarosah ya, belajar bersama. Dengan begitu kita paham, hidayah itu masuk. Membaca tidak paham, hidayah nggak dapat hidayah. Hidayah kan petunjuk. Ya, petunjuk. Jelas petunjuk itu. Kalau nggak jelas ya nggak tahu hidayah. Ini apa nih maksudnya? Oh, ini maksudnya 1, 2, 3 itu namanya hidayah. Itu namanya petunjuk. Oh, orang baca Quran jangan dikira nggak dapat petunjuk. Oke, sekarang buka Qurannya, tanya. Ini apa nih maksudnya? Ngerti nggak? Nah, itu namanya hidayah. Hidayah. Ya, maka Allah katakan apa katanya? Yahdi bihillahu. Allah memberikan hidayah bihi dengan Al-Quran. Bihi dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah. Subulas salami, jalan-jalan kesuksesan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari banyak sekali kegelapan menuju cahaya yang terang. Wa yahdi biiznihi, dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan kasih tunjuk mereka pada jalan yang lurus. Lurus. Surat apa tuh Pak Ustaz? Ya, Bu. Salam. Sirat atau jalan. Surat apa? Siratim mustaqim. Surat apa Ustaz? Oh, suratnya. Iya, surat apa? Ayat berapa? Ini ada di, Pernah baca tapi lupa. ya, dia ini ada di surah Al-Maidah ayat 16. Oh, 5 ayat 16. 16. 16. Yes. Itu tuh apa artinya? Artinya Allah memberi hidayah, medianya itu Al-Quran. Jadi siapa pengen hidayah, dibaca dong Qurannya. Jadi Quran dibaca untuk apa? Untuk dapat hidayah. Berarti pahami dong bahasanya. Harus paham. Ya enggak? Paham dulu ya. Pahami bahasanya, baru dapat hidayah. Iya. Gitu enggak? Kenapa? Karena rincian hidayah yang kita minta itu adanya di Quran. Oh, itu orang masuk Islam dapat hidayah. Iya, itu namanya hidayah global. Rinciannya ada di Quran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Kamu pengen hidayah, ini Quran. Dibuka Harus dong dicari Qurannya, ya. difahami. Iya. Harus Ya, cari dicari. ilmu ya Ustaz. Iya, maka Allah katakan yahdi bihillahu, Allah kasih hidayah dengan Al-Quran. Malu bertanya sesat di jalan ya Pak Iya, Ustaz? iya, kebanyakan nanya, kesenangan jalan-jalan. Bu Neneng ya. Bu Retno. Nah, Bukan. gitu ya, Bu. Ya. Al-Maidah ayat 16 ya, diingat. Iya. Gitu ya. Amin, ya Allah. Saya kira ini kan belajar ini kan nggak tiap saat. Belum tentu Ramadan depan atau belum tentu minggu depan masih belajar. Kalau Benar. ngatam Quran kan kita bisa sendiri. Jadi Iya, betul. saya pikir memang ini lebih utama gitu loh. Kan kesempatan. Di Iya. YouTube juga ada, saya sudah punya itunya yang Ustadz. Tapi kalau ini kan komunikasi, jadi tahu tadi cari kamusnya juga, begini, begini, beberapa kesalahan. Jadi Iya. mungkin kesempatan ini bagus sekali dan terima kasih Ustadz. Ya, belum tentu di luar Ramadan bisa ya. di luar Kesempatan Ramadan. langka. Iya, ada penjelasan Iya, lebih jarang, detail gitu lagi. Berlanjut. Insya Allah berlanjut. Berlanjut ya Pak Ustaz. Bagus Insya Allah sekali. berlanjut. Asal Ibu semangat, saya ikut semangat. Jadi itu insya hidayah kita ya Ustadz. Ya. Ya. Hidayah Ibu-ibu kita ya, harus Ustadz, istiqomah dapat dulu ya, kesempatan Ustadz. Untuk belajar. Insya Allah. langsung.
Ya, harus kita niati. Alhamdulillah. Harus kita niati supaya Allah ridho kepada kita. Ya. Amin. Kan udah bukunya Amin. sudah sampai nih. Bukunya udah sampai, tinggal Alhamdulillah. Ya, buku sudah sampai, tinggal dipelajari aja. iya, tinggal baca-baca kamusnya. Nah, alhamdulillah. Sampai juga. Kamus Mahmud Yunus yang belum ya, Bu ya? Belum. Ya. Pingin Kamus Mahmud itu Yunus apa, sudah ada ya? hadis-hadis yang itu Ya. hadis belum ya? Berapa itu Ustadz kamus Mahmud Yunus? Kamusnya bagus banget. Kertasnya bagus, cetakannya bagus, murah. Berapa harganya Pak Ustadz? Cuma 85 ini. Iya. Kamus. 85.000. Ada Saya pesan, 500 halaman lebih. Saya pesan Pak Ustadz. Boleh yang mau ya. Iya, Berapa? mau. 80. 85. 85 tambah Ya, ongkir. Ya, Hadis, ongkirnya belum hadis ongkir. ada ya Ustadz ya? Enggak, kamus aja. Oh, kamus. Oh. Kamus apa Ustadz? Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Oh, Pesannya ke Pak Ustadz? Saya boleh. Iya, iya. Lewat Bu Nini ya? Lewat ini boleh. Tapi transfernya jangan ke yayasan, Bu ya. Iya. Oh iya, iya. Ke rekening saya. Kalau ke rekening Iya, yayasan iya, nanti susah. Iya, iya. Ya, nomor rekeningnya aja, Pak. Ya, Ada Tanya aja sama- di tanya Bu Nini. buku. Ada. Baik, Bu Nini ini sudah jam 10 nih. Jam Udah maghrib. Jam 12 sudah mau maghrib. masak nih, masak ibu-ibu masak. Masak belum? Ayo, masak Asal ya. jangan masa bodoh ya, Bu. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Dan terima kasih semuanya untuk yang sudah meluangkan waktu dan hadir di kelas ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ini dari Ustaz Solihuddin dan kita bisa mengamalkannya ya. Iya. Insya Allah. Dan kita mudah-mudahan masih bisa berlanjut setelah Ramadan ini dengan entah itu belajar bahasa Arab, entah Insya Allah. melanjutkan menerjemah ini sampai ke surat-surat yang berikutnya dan juz berikutnya ya. Insya Allah. Kita tutup kajian yang sekarang dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Bu Nini, Pak Fahri. Sama-sama.